udah yang baru aja Pak. Mantepin ya. PDI ya. Oke PDI. Ini yang lama, ini yang baru. Tadinya masalahnya nggak bisa digas. Oh, tadinya masalahnya nggak mau digas tuh. Sampai berapa RT Pak? Boro-boro naik 1.000. 1.000 aja nggak mau. Dapatnya begini Om Wali. Kecilnya. Oh dapatnya udah begini. Tapi mobil bisa langsam. Orang bisa digas. Nggak bisa digas aja tadinya. Pasang aja dulu Pak. Ini baru dapat lelang nih. Iya. Ini CBA ya? Enggak, dapat dari pedagang juga baju. Malam. Tapi masih hidup tetap. Yang mana ini hidup? Lalu udah nggak hidup. Diundip. Kemudian saya analisa. Nah, ini apanya? Ini saya kasih contoh begini Pak. Saya ngerjain Mazda 3. Dia nggak bisa digas. Cuma nyala, tapi digas nggak bisa. Ini sama Nah, gitu. saya scan. Saya bilang ke yang punya, Bu, saya scan. Jangan bilang gitu ya. Akhirnya dia nggak mau tuh, nggak cocok harga. Manggillah orang Mazda, datanglah Mazda dari dealer Mazda. Di scan sama Mazda. Nah ternyata ada 83 DTC. Banyak kan? Kata orang Mazda ke si Bu Hajinya begini, Bu, ini komplikasi mobil. Jadi saran dia, mending dijual aja. Kalau dibenerin pun akan gede biayanya. Kata si orang dari Mazda. Akhirnya kata si Bu Hajinya, saya ngomong, Pak, ya udah Pak, Bapak coba dicek deh. Nah saya nggak nyekan lagi. Yang saya minta mana hasil scanan dari Mazda. Nah, saya analisa saya ecu. Ini ecunya Bu. Kalau Ibu mau benar, harganya sekian, saya bawa ecunya. Akhirnya deal tuh, saya bawa ecunya, saya benerin, pasang udah normal. Mobilnya Pak? Hah? Mazda tuh. Mazda 3. Oh 3. Barusan saya lagi ngerjain Mazda, waktu nelfon Mazda 2, Sky Active. Dari lelang juga. Sama ya? Sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada sih. bedanya. Nggak ada bedanya. Sialan. Sama nggak ada Review paling bedanya. banyak ya Eci sih mobil ini nih. Iya. Dari semua. Dari apa? Di YouTube tuh nggak reviewnya sih. Itunya ini. Cuman ini hati-hati. Ini immobilizer-nya di speedometer. Oh gitu. Di speedometer. Jadi jangan jumper speedometer aja, masalah kan. Ngasih tahu aja. Immobilizer-nya, ini kan ada immobilizer-nya. Barusan kan saya cek pakai alat tuh. Nggak masalah ya? Enggak, ini saya ngecek ID-nya berapa. Jadi IC-nya tipe apa kan buat memastikan saya ini. Nah, artinya gini. Kalau Mas jumper misalkan airbag nyala, misalkan ABS nyala ya. Di jumper nih, ininya nih speedometernya. Kalau yang kurang paham malah mati mobilnya gitu loh. Ini mobilnya. Udah mau jawab biar digusur semua ntar malam. Kenapa gitu? Bukannya parkir aja nggak mobil Swift. Gearboxnya jebol kemarin. Udah dikasih saran suruh beli geluntung malah suruh betulin. Ya ini ntar kalau enggak janjian sama Mas Indra ini kalau emang jadi dibeli belum jadi dibeli kan mobil. Kenapa? Ntar tanya Mas Indra kira-kira keluhannya apa itu besoknya kalau banyak modalnya banyak betulinya ngapain dia? Ini mobil banyak penyakitnya apa enggak? Kalau rata-rata showroom yang nyuruh saya kalau mau lelang gitu kan suruh nyeken. Ini bekas banjir jangan ketahuan meskipun nggak kelihatan banjir, bening gitu ya. Lah kalau Audi bisa Mas? Bisa. Audi kan
Jadi bisa hidup, breng mati. Saat lagi hidup, breng mati. 1 detik. 1 detik ya, sekitar 1 IMO detik. itu. IMO-nya bisa mas. Berapa? Ya coba lihat aja dulu nantinya IMO-nya doang apa ada yang lain, kan harus di-scan dulu. Gimana mas Ferry? Kalau elektrikal kan nggak bisa diraba pak, ya kan? Harus pakai alat. Oh minyak tuh tahun berapa? Tahun berapa? 2002 Audi A3. 2002. Ntar kalau bisa kapan terkabarin aja mas Ferry. Kalau pas. Oh, sanggup. Ini udah Cherokee. Berapa cc ini ya? Ini 1400 kalau nggak salah sih. Yang mana? 1400 ya? 16. 16. Ini yang S. Masalah nggak? Tahun berapa? 2011 Om. Mesin aslinya masih ada? Nggak ada, tapi nomor ini yang angkanya ada. Enggak. Nah, nomor mesinnya udah di track. Nggak apa-apa kalau gitu. Malah ketuan. Aslinya kan diesel itu. Enggak, aslinya diesel, bensin. Oh, yang bensin. Aslinya kan Mercy punya, Boxer. Mesin. Ya, ganti terus sih. Enak kan? Terus kapan lihat? Tapi ya cuma duanya nggak repot. Jangan yang jelas-jelas aja lah. Ntar Man, ningali penangna man. Ningali penangna foto. Penang. bukan brand siapa tuh mas rumah di Kios di Pasar Otomotif Duren Sawit. Kalau bengkel di Kimia Farma, Komplek Kimia Farma. wali kota Jailani di Almus. Kalau pernah dengar Eric Body itu, Body Repair. Nah itu samping Eric saya. Ada nggak cai? Atau di pintu ini? Ada. Solusinya sih gini Pak, kalau menurut saya sih ya, solusinya begini, kalau mau hidup ini mobil, ECU-nya dua-duanya saya bawa. Itu ECU-nya udah dibeli kan? Udah. Saya bawa dua-duanya. Kalau mau hidup. Ini masalahnya di ECU-nya. Iya, yang belakang itu baru. Iya. Catatan. Makanya banyak bengkel sama showroom yang kalau saya nyebutin harga sekian itu pasti nggak jadi. Pasti nggak jadi. Jadi kalau saya itu, kalau kecuali ini ya, karena kan rekomendasi Pak Heri ya. Saya kalau nyebutin harga sekian itu 500.000. Iya. Sehingga pada mundur tuh. Saya bilang, Pak mahal amat di dealer aja 250.000 kan gitu ya. Saya bilang bisa Pak 100.000 saya. Ya. Tapi saya scan, saya foto, saya kasih itu hasil scanannya. Ya baca sendiri aja. Ya kan? Bisa sendiri lah. Kalau Mas Ibas biasa analisa apa-apa. Kalau saya kan analisa. Saya kasih contoh nih, saya ngerjain berdua nih. Mini Cooper 2021 mati. Ya man? Mini Cooper
jam 1 malam tuh orang Arab maksa suruh datang. Karena jam 9 paginya mau diambil tuh hadiah buat Polda. Saya bilang saya scan, datang saya scan kan. Mobil baru Pak, 2021, kesalahan human error ya. Saya bilang ini BCM, bawa aja ke dealernya lagi, karena harga BCM-nya 26 juta. Dia maksa saya suruh benerin sampai hidup. Saya kerjain sama dia tuh sampai jam berapa man? 5 subuh ya man? BCM. BCM itu body control module. Jadi Pak di sini ada kan ini box shifting nih Pak. Di dalam ada box shifting satu lagi. Nah, kalau di Toyota itu kan BCM. Kalau di Mitsubishi ETA macam-macam lah Pak. Setiap perusahaan mobil lain-lain namanya. Terus saya kerjain sampai jam 5 subuh. Jam 7 tuh mobil nyala. Bilang dikasihin ke Polda. Kalau nggak dibantu scanan saya nggak bisa Pak. Ketahuan ya. Lah kan gelap Pak yang ini Mas. Ini barusan kan Bapak. Kitnya apa nggak tahu ya kalau Kata Bapak kan ini nggak bisa starter, nggak bisa nyala. Saya kan nggak bisa starter. Setahu saya kalau nggak ada datanya di sini nggak bisa di starter. Ini kan nggak bisa starter kan? Solusinya gimana? Saya ambil data dari mobil Bapak yang itu. Gitu. Kalau itu Bang Ecunya udah rusak ya katanya. Iya, ini kan kebaca nih. Dia bilang saya scan dulu yang lamanya. Udah pasti nggak ecunya? Kalau ini kan belum ada datanya Pak. Kalau seri dua dong. Kalau seri gininya mana? Gininya dengan tinggi soalnya. Nah langsung nyerang napas lah kalau tinggi. Udah nggak tahu. Lu Yaris. Tadi ini sih udah Yaris. didiemin. Mau rumah sakit nggak mau. Bisa on tuh. Rumah sakit apa? Hah? Bisa on. Bisa on. Dia arah baru dia mau ke rumah sakit kan penuh. Kalau itu masih bisa. Itu bisa orang aja itu kan masalah akhirin. Karena masih ada orang masih ada. Dia nggak mau. Pak nggak bisa starter ini. Iya, nggak bisa starter. Kunci semua ya. Kan aku dari awal tadi bilang nggak bisa starter. Ya, saya pikir yang nggak bisa starter yang ecu yang baru. Ini juga Mas, sama. Kosongnya. Kosong aja, blank. Sama Pak. Datanya hilang. Yang lama pakai bisa ya. Apa saya mau coba program dulu? Ecu lama nih. Ecu lama ya. Kalau mesin aku yang betul ya. Kalau Camry kemarin, yang jelas itunya udah nabrak. Juara tuh. Kadang-kadang motor udah sama. Ganti ecu baru mana ganti kayak itu? Karburator ya. Lebih gitu. Karburator. Dari karburator yang bagus. Udah pasang jalan langsung. Bisa. Mas.
sekarang juga sama. Oh, yang baru iya. Semua Iya, pakai ecu. semua repot lagi. Dia udah pakai Eko segala macam. Tanya aja bang, iya pasti ada masalah. Bang riset. Karena dari kain busnya bermasalah. Jadi di mobil itu Pak ada 2 kabel. Itu disebutnya namanya kabel lin. Kalau di rumah kabel LAN. Tahu kan? Yang buat internet tuh. Nah, itu kan kabel LAN. Kalau di sini namanya kabel lin. Nah, kabel lin itu tersambung dari ECU sampai ke semua modul. Pokoknya yang berbentuk modul itu pasti masuk kabel lin. Nah, dia buat komunikasi sama ECU. Nah, jalur itunya bermasalah dari awal saya scan. Jalurnya bermasalah sehingga ini mobil bisa hidup kalau di programnya di luar mobil. Dicabutin nih. Ini kilometer ECU. Kenapa? Ini yang baru. Karena kabel buat programnya Berubah bisa. nggak bagus. Anak Bandung, Jogja ya. Bisa aja dah, antik dah. Hah? Ada kodratnya di. Ini cara programnya itu begini. Ini kan kuncinya. Nah, ini kuncinya. Ini spidonya sama ECU-nya. Nah, saya harus minta data dari mobil yang hidup normal. Saya masukin sini, ke sini, ke sini. Baru bisa hidup. Kayak kemarin mobil Yaris hilang kunci, tapi mobilnya bermasalah. Akhirnya apa? Akhirnya saya nyari Yaris yang sama, datanya sama dari ECU sampai ke kunci. Saya masukin datanya, hidup mobil. Tapi ketika dia parkir berdua, ketika nyalain remote, dua-duanya hidup mobil. Begitu. Nah, biayanya ini Solusi hidup kalau nyala hidup. kalau nggak hidup nggak bayar, kita kan bayar kunjungan aja. Benar. Saya juga ngerti kalau masalah itu, karena langganan saya itu kan kebanyakan showroom sama bengkel. Saya punya bengkel juga, di rumah itu bengkel, di bengkel saya itu bengkel mati semua karena kebanyakan udah banjir. Pulang nih Nah, barusan tuh waktu bapak nelfon saya lagi ngerjain Mazda 2 Sky Active, mati total, nggak hidup mobil. Sekarang udah hidup, udah jalan Normal lah ya. tinggal yang itu yang ABS nyala. Nah, kayak punya itu tuh punya Pak Heri tuh dulu wuling, akhirnya dia ngedit lagi tuh. Harusnya mati. Kalau mati bisa starter. Jadi tugas saya itu matiin ini, bisa starter, kemudian program ECU. Baik, ini awalnya pokoknya nggak mau digas aja mas, tadinya hidup tapi nggak digas. Iya, tadinya kan hidup. Nah, harusnya kan di-scan dulu tuh hasil scanan. Nggak mau digas tuh apanya, ECU-nya apa di luar ECU-nya, kan begitu. Kalau dianalisa nih, ketika hasil analisa terakhir nih ECU-nya, kalau ganti ECU pasti normal. Berarti kan tinggal ganti ECU. Ya kan? Gitu. Nah, punya Pak Heri kan di bengkel berapa bulan tuh nggak hidup. Nah, kayak kemarin Camry di bengkel juga nggak hidup. Kabel programnya ada masalah. Kabel program berdiri dari kabel-kabel kayak gini misalnya gitu. Atau gimana? Apa dari ECU? Gini Pak, yang namanya kabel program itu buat menghubungkan ke semua modul. Oke. Nah, yang kontrol utamanya kan ECU nih sini depan. Benar. Nah, kabel programnya udah di mana Pak? Langsung di bawah Mamas aja gitu. Yang tadi 3 item itu. Enggak, kabel program itu kan kabel ini kan kabel nih Pak, kabel bodi nih. Ini kan kabel bodi nih Pak nih. Ya kan? Nah, di dalam kabel bodi itu yang gede-gede itu
ada namanya kabelin, atau kalau bahasa kita itu namanya CAN bus. Nah, kabel area network, ya kan? Nah, CAN bus itu penting buat kita sebagai orang. Kalau saya kan khusus elektrikal, bengkel saya bukan elektrikal Pak, namanya Electric Auto Plus. Nah, jadi kalau saya program ECU, program IMO, gitu kan, program RB, program apa aja gitu, saya harus memastikan kabel CAN busnya bagus. Nah, kalau kabel CAN bus di sini jelek, saya pasti akan program mobil itu di mobil orang yang bagus, yang normal. Hampir seringnya begitu saya. Jadi saya copot buat ngidupin mobil, saya pasang, saya program itu. Udah hidup, merubah setelahnya pasti hidup. Karena CAN bus itu buat hidupin bukan. Tapi buat program sama komunikasi antar modul. Nah, kalau sudah sinkron antara kunci sampai ECU, ya kan, dipasang pasti hidup. Nah, saya kasih contoh, misalkan Bapak punya teman sama fokusnya tahun ya, Bapak copotin ininya ECU-nya, Bapak copotin speedometernya, ya, Bapak copotin steering lock-nya, Bapak pasang, pakai kunci dia ya, jangan pakai dipasang. Nyalain pasti nyala mobil ini, gitu. Pasti nyala mobil. Karena dia udah match antara kunci sampai ECU, sinkron. satu program. Nah, pernah saya. ini dicolok ke sini pasti nggak akan nyala Pak, bagaimanapun. Karena ketika Bapak colok harus diprogram dulu. Ya. Untuk sinkronin dari si data. Iya, ini kan data mobil ini kan beda. Ini kan data mobil orang. Ya. Data mobil yang di sini itu tidak akan bisa mendeteksi kunci Bapak. Nggak nerima. Kecuali yang ini itu Bapak bawa satu set. Ini Bapak beli satu set nih. Sampai IMO-nya saya beli. Bapak colokin, hidup nih mobil. Gitu. Nah, ini masalahnya karena ini datanya beda. Ini saya kasih tahu kenapa kok nggak bisa starter. Di dalam mobil itu ada namanya sekuritas. Setiap mobil beda-beda namanya. Ada pulse, ada sleep mode, macam-macam lah. Itu istilah sekuritas ya. Ketika dia nyolok salah satu alat ke mobil ini yang bukan bawaannya, bukan bagian daripada dirinya, sistem kunci Pak, ngelok, sehingga nggak bisa starter, gitu loh Pak. Paham kan? Jadi kalau mau nyolok ini, begitu colokin program dulu, cara saya yang tadi dulu. Program, udah sinkron, udah pasti.